Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akbar dengan NIM 4223005 dari Prodi Ilmu Hadis. Membuat video untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Sirah Nabawiyah yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Melia Afdayani Eshum MA. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana perjalanan Rasulullah ke kota Taif atau ketika Rasulullah hijrah ke kota Taif. Jadi Nabi hijrah ke kota Taif pada tahun ke-10 kenabian, yang mana kota Taif itu berjarak 60 mil dari kota Makkah. Beliau hijrah bersama seorang pembantunya yang bernama Zaid bin Harisah. Jadi berangkatlah beliau dengan Zaid ini. Jadi setiap kabilah yang beliau temukan di perjalanan hendak menuju kota Taif, beliau selalu menjelaskan Islam kepada mereka, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Tapi sayangnya di antara kabilah yang beliau tawarkan itu belum ada orang yang mau untuk memeluk agama Islam. Nah, ketika beliau sampai di kota Taif, beliau berjumpa dengan anak-anak dari pemimpin kota Taif ini. Di antaranya itu Abdul Yalail, Hubaib, dan Mas'ud, dan anak-anak Ammar bin Umar As-Saqif. Jadi ketika beliau berjumpa dengan anak-anak pemimpin kota Taif ini, Rasul menjelaskan Islam kepada mereka, dan juga Rasul mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Tetapi anak-anak pemimpin kota Taif ini tidak mau untuk memeluk agama Islam. Bahkan juga mereka menghina, mengejek Rasulullah SAW. Melihat kondisi yang mana anak-anak pemimpin kota Taif ini mengejek dan menghina Rasul merasa tidak akan mendapatkan keamanan di wilayah mereka. Sehingga dengan itu Rasul meminta kepada 3 orang tadi, anak pemimpin kota Taif itu, untuk merahasiakan apa yang terjadi di antara mereka berempat dan jangan menyebarkannya ke orang lain atau ke seluruh wilayah kota. Tetapi sayangnya anak-anak pemimpin kota Taif ini, mereka tidak mau merahasiakan apa yang terjadi di antara mereka dengan Rasul. Bahkan mereka memanggil orang-orang di kota Taif, memanggil budak-budak di kota Taif, dan mereka mengajak untuk mengejek atau untuk menghina Rasul. Bahkan tidak sampai di situ, mereka juga melempari Rasulullah dengan batu, melempari Rasul dengan kayu, bahkan dengan kotoran unta. Nah, melihat Rasul dilempari, maka Zaid bin Harisah ini melindungi Rasul. Hingga makin lama makin ramai orang yang melempari Rasulullah. Maka setelah itu Rasul dan Zaid mereka lari dari sekumpulan orang itu. Ketika mereka lari, mereka melihat sebuah kebun anggur, yang mana kebun itu merupakan milik Tabah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, atau putra dari Rabi'ah. Nah, melihat kebun anggur itu, Rasulullah dan Zaid pun masuk ke situ dengan harapan mereka tidak lagi dikejar oleh orang-orang yang melempari beliau. Nah, ternyata sampai di dalam kebun anggur itu, orang-orang yang mengejar beliau, orang-orang yang melempari beliau tadi, ternyata bubar dan tidak lagi mengejar Rasul. Sesampainya Rasul di dalam kebun anggur itu, Rasul beristirahat dan duduk di bawah pohon anggur dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha melindungi orang-orang yang lemah. Dahulu aku disegani karena pamanku adalah keturunan Quraisy. Dulu aku disegani karena istriku adalah seorang pedagang sukses. Tetapi hari ini mereka telah meninggal. Dulu yang aku kira orang-orang Taif ini akan menerimaku, akan menyayangiku, ternyata hari ini mereka pula melempariku.
Maka setelah Rasul berdoa, turunlah malaikat penjaga bukit itu dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, katakan kepadaku, bukit mana yang paling besar di Jazirah Arab ini yang akan kutimpakan kepada orang-orang Taif? Akan kuratakan mereka dengan tanah. Angkat tanganmu ke langit ya Muhammad, berdoa kepada Allah agar kami angkat bukit Taif ini. Kami timpakan kepada orang-orang yang menghina, yang mengejek, yang tidak sopan kepada engkau." Namun dengan kesabaran Rasulullah, apa jawaban beliau? Beliau menjawab, "Jangan malaikat. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah. Aku adalah Nabi Allah." Dan setelah itu Nabi mendoakan orang-orang Taif tadi, "Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka, dari anak dan cucu mereka, orang-orang yang menyembah Engkau, orang-orang yang beragama Islam dan tidak menyekutukan Engkau dengan sesuatu apapun." Lalu setelah itu Rasul kembali berdoa, "Ya Allah, hari ini di sini aku dilempari, dihina. Kemana lagi Engkau akan mengantarkan hamba ya Allah?" kata Rasul. "Apakah Engkau akan antarkan hamba ke tempat yang dekat dari sini dan sampai di situ hamba akan dihina lagi? Ataukah Engkau akan mengantarkan ke tempat yang lebih jauh dari sini dan di situ hamba juga akan dihina, dicaci, dilempari lagi? Hamba ridho ya Allah selama Engkau tidak murka kepadaku," kata Nabi. Lalu melihat keadaan Nabi yang bercucuran darah, mengalir darah di kaki beliau, tergeraklah hati kedua putra Rabi'ah tadi. Sehingga kedua putranya ini memanggil budak laki-lakinya yang bernama Adas, yang mana agamanya adalah agama Nasrani, untuk membawakan anggur dan diberikan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahkan bahwasanya Adas ini terkejut karena ketika Rasul hendak memakan anggur, beliau mengucapkan Bismillah. Lalu Rasul menjelaskan kepada Adas bahwasanya beliau adalah seorang nabi, dan setelah mendengarkan penjelasan Nabi Rasul, Adas ini tersentuh hatinya sehingga dia mencium kepala Nabi, kaki, tangan beliau. Dan putra Rabi'ah melihat budak laki-lakinya tadi, mereka tidak ingin budaknya ini untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka apa kata kedua putra Rabi'ah ini kepada Adas? "Jangan sesekali engkau berpaling dari agama nenek moyangmu, karena agamamu lebih baik daripada agamanya." Para penonton dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Rasul pun hendak kembali ke kota Mekah. Lalu di perjalanan Zaid bin Harisah ini bingung karena bagaimana Rasul hendak akan kembali ke kota Mekah. Lalu ditanyakanlah kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana engkau hendak kembali ke kota Mekah sementara orang-orang kafir Quraisy telah mengusir engkau?" Lalu Rasul menjawab, "Sesungguhnya Allah pasti akan menciptakan kemudahan, solusi, dan Allah akan memenangkan nabinya dan memudahkan agamanya." Lalu sebelum beliau sampai di kota Mekah, beliau menetap dulu di Gua Hiro. Lalu mengutus orang dari Bani Khuza'ah untuk mengirimkan surat perminta perlindungan ketika sampai di kota Mekah. Lalu dikirimlah oleh orang-orang Bani Khuza'ah ini yang pertama kepada Akhnas bin Syarik. Kirimlah surat. Ternyata Akhnas bin Syarik ini tidak mau, menolak untuk melindungi Rasul dengan alasan bahwasanya sukunya telah bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Lalu Rasul kembali mengirim surat kepada orang Bani Amru, yaitu Suhail bin Amru. Ternyata Suhail ini juga menolak untuk melindungi Rasul
karena suku Amru tidak bisa melindungi suku Ka'ab. Lalu setelah itu Rasul mengirimkan surat kepada Mut'im bin Adi. Lalu ternyata Mut'im bin Adi ini mau melindungi Nabi Muhammad SAW. Lalu dikumpulkannya lah sukunya, dipersiapkanlah senjatanya. Lalu Mut'im bin Adi ini mengutus beberapa orang dari sukunya untuk menjemput Rasul ke Gua Hira. Lalu setelah sampai Rasul dan Zaid bin Harisah di kota Mekah, Mut'im bin Adi berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai bangsa Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan. Sesungguhnya Bani Adi memberikan perlindungan kepada Muhammad. Maka kalian tidak bisa berbuat semau kalian terhadap Muhammad." Maka setelah itu Rasul menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Lalu beliau sholat 2 rakaat dan masih dijaga oleh Bani Adi tadi hingga beliau masuk ke dalam rumahnya. Para penonton dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hijrahnya Rasulullah ke kota Taif. Yang pertama tentunya kesabaran beliau dalam menghadapi permasalahan yang ada. Yang kedua mungkin bagaimana menjadi seorang dai atau seorang yang menyiarkan agama Islam dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan juga tentunya ketika kita menyiarkan agama Islam atau sebagai seorang dai, tentunya ada beberapa orang yang tidak suka kepada kita. Tetapi kita selaku umat muslim tentunya sedikit tidaknya mesti kita berkaca atau melihat bagaimana sejarah Rasul dalam menyiarkan dakwahnya, dalam menyiarkan agama Islam. Yang mana ketika itu perjuangan beliau, permasalahan-permasalahan yang dihadapkan kepada beliau itu luar biasa. Yang mana jika dibandingkan dengan kita hari ini, mungkin itu belum seberapa. Jadi kita sebagai seorang dai atau seorang penyiar agama Islam, dengan hanya karena mendapati sebuah permasalahan, hanya menghadapi beberapa oknum, beberapa orang yang tidak suka kepada kita menjadi berhenti menyiarkan dakwah, menyiarkan agama Islam. Jadi mungkin sebagai seorang dai mesti banyak-banyak mendengar atau membaca sirah bagaimana perjalanan Nabi dalam menyiarkan dakwah Islam. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kata yang tidak pada tempatnya. Mungkin materi yang saya sudah jelaskan tadi berdasarkan buku Sirah Nabawiyah, yaitu karangan Fitrah Sugiarto dan kawan-kawan. Bila saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.